Pernah terjadi kisah yang masyhur, ya, kalau antum masih ingat ini, berhubungan dengan pasukan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ar-Rafiq, ke sebuah wilayah, maaf, di sebuah wilayah yang saya tidak temukan di sini disebutkan kisahnya atau wilayahnya di mana, tapi seingat saya ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As, yang masih ingat saya pernah ceritakan yang pernah terjadi perseteruan dengan Umar bin Khattab. Ya, waktu itu Umar juga jadi pasukan. Nah, salah satu instruksi Amr bin As tidak boleh nyalakan api, ya, pada saat itu, kemudian akhirnya sampai menangnya pasukan. Salah satu instruksinya selain daripada apa yang sudah pernah kita sebutkan dalam perseteruan antara Amr dengan Umar di sini adalah tidak setiap sahabat, setiap pasukan harus bersama temannya, nggak boleh pisah, nggak boleh pisah. Nah, salah satu yang ikut dalam peperangan dan brigade ini itu adalah pasukan ini itu Usama bin Zaid, dia bersama dengan satu orang Ansar. Waktu pasukan Amr bin As berhasil menyergap tiba-tiba suku itu dan kalah, rupanya ada beberapa di antara mereka yang sempat melawan lalu dihukum oleh kaum muslimin, dibunuh, diserang, dibunuh. Ada satu orang, dia memukul umat Islam lalu dia lari. Dia memukul umat Islam lalu dia lari. Kebetulan Usama bin Zaid ada di depannya. Lalu dia berusaha mau menyerang Usama, Usama tangkis. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Begitu gencarnya orang itu menyerang sampai Usama kewalahan dalam menangkis. Walaupun Usama di atas kuda, orang itu berjalan. Tapi terus saja dia serang Usama sampai Usama menganggap ini orang bisa membunuh dia. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Usama berhasil memukul bagian tangannya, pedangnya jatuh. Lalu kemudian Usama mengangkat pedang dengan cepat untuk menebas lehernya. Tapi tiba-tiba orang itu bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Syahadat. Usama mau tebas, bingung nih. Ini muslim atau kafir? Tadi nyerang saya, gitu kan? Ini saya bunuh atau enggak nih, gitu kan? Maka dia sempat balik ke temannya orang Ansar, pendampingnya, karena Amr bin As kasih instruksi nggak boleh berpisah, karena ini gelap menyerang subuh-subuh, dan mereka punya semacam yel-yel yang disebutkan untuk supaya tahu ini muslim atau bukan, gitu ya. Yang jelas ini orang Ansar kasih isyarat, jangan diganggu, mesti dibunuh. Tapi Usama bimbang. Ini dalam benaknya Usama pada saat ini orang ucapin karena takut lihat pedang. Tadi dia serang-serang saya nih. Maka sama Usama ditebas. Matilah orang itu. Maka orang Ansar itu mengatakan, "Wahai Usama, kenapa kau bunuh dia?" Kata Usama, dia bilang la ilaha illallah karena takut lihat pedang saya. Jelas-jelas tadi dia serang saya, maka sekarang saya lakukan itu. Kata dia, "Dari mana kau tahu isi hatinya?" Kata dia, "Baiklah, yang penting sekarang saya sudah lakukan itu, nanti kita laporkan." Dilaporkan kepada Amr bin As. Amr bin As tidak tahu, ambil keputusan, baru 3 bulan masuk Islam, belum tahu hukumnya. Maka kata Amr bin As, "Kita biarkan, laporkan Nabi SAW saja nanti di Madinah." Pulanglah mereka ke Madinah. Dalam kisah disebutkan begini, nanti saya lanjutkan kisahnya ya. Usama berkata, "Rasulullah SAW mengutus kami menuju Al-Hirqah, perkampungan Bani Juhainah. Lalu kami menyerang musuh secara mendadak di pagi hari. Kami berhasil mengalahkan mereka, lalu aku dan seorang laki-laki dari Ansar mengejar seorang laki-laki dari mereka yang melarikan diri. Tak kala kami telah menangkapnya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Laki-laki Ansar itu menahan diri, sedangkan aku tetap menghujam laki-laki tersebut dengan tombakku hingga ia mati. Tak kala kami tiba di Madinah, hal itu sampai ke telinga Nabi SAW. Maka beliau berkata kepadaku, 'Apakah engkau telah membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?' Dalam riwayat lain dikatakan, aku pun dipanggil oleh Nabi SAW lalu menghadap, 'Wahai Usama, telah sampai berita kepadaku kau telah membunuh seseorang yang syahadat.' Kata dia, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ia mengucapkannya itu untuk melindungi diri. Dalam riwayat lain, ia mengucapkannya karena takut melihat pedangku, ya Rasulullah.' Maka Nabi SAW mengatakan, 'Engkau telah membunuhnya sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah.' Lalu kemudian Usama menundukkan kepalanya. Nabi SAW ulangi, 'Engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah.' Terus saja Nabi SAW mengulangi sampai kata Usama, beliau terus mengulang-ulangi pertanyaan tersebut kepadaku hingga aku sempat berandai-andai jika saja aku belum masuk Islam hari itu. Maksudnya aku masih dalam keadaan kafir dan aku akan syahadat setelah itu, karena besarnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Usama ini.
Dalam riwayat lain, Usama pun berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, beliau masih saja mengulang-ulangi pertanyaan itu kepadaku hingga sampai aku sungguh-sungguh ingin agar keislamanku yang telah lalu itu tidak ada dan aku baru masuk Islam hari ini, serta belum membunuh laki-laki itu. Aku berkata, berilah aku kesempatan wahai Rasulullah. Aku berjanji kepada Allah untuk tidak lagi membunuh siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah selamanya. Maka beliau berkata, dan beliau pun membenarkan itu, Nabi SAW mengatakan, katakan hai Usama, sepeninggalku. Maka aku pun mengatakan, iya, sepeninggal anda. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam, atau disebutkan dalam At-Tabari dalam kitab Tarikh At-Tabari, dan asalnya hanya ada dalam Sahih Bukhari. Ternyata ini menjadi pelajaran besar bagi Usama dan dia mendapatkan manfaat yang sangat besar, dan dia masih hidup pada saat terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat itu Usama salah satu sahabat Nabi masih hidup yang mengasingkan diri dari fitnah tersebut, tidak ikut kelompok ini, tidak ikut kelompok itu, dan dia mengatakan, aku tidak akan pernah memerangi seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini teman-teman pelajaran penting, bagaimana bentuk cinta seseorang kepada orang lain adalah meluruskan kesalahannya. Dan bagaimana Usama yang masih muda diajarkan oleh Nabi SAW untuk poin penting. Setelah dalam pendidikan di sini perlu mengulang-ulangi poin itu. Makanya teman-teman hadir di pengajian terulang-ulang walaupun bahasan yang sama, dengar khutbah Jumat mungkin terulang-ulang. Memang pengulangan itu perlu. Ya, pengulangan itu betul. Makanya kita setiap mau makan baca bismillah, setiap habis makan baca alhamdulillah. Kita tidak baca sekali seumur hidup. Karena butuh pengulangan. Manusia memang begitu keadaannya. Sama dengan kita harus makan terus, pada saat lapar kita minum, kita tidur setiap hari selama hidup di dunia ini. Maka pengulangan itu sangat penting. Di sini Nabi SAW mendidik Usama dan didikan yang sangat penting sambil mengatakan, apakah kau, dalam riwayatnya dikatakan, apakah kau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Di mana kamu nanti hari kiamat hai Usama dengan kalimat la ilaha illallah itu? Artinya bagaimana kau hadapi nanti depan Allah? Kalau Allah bilang, kenapa kau bunuh? Sekarang kalau saya tanya kau gini, saya kau nggak bisa jawab. Bagaimana nanti kalau Allah yang tanya kau pada hari kiamat? Itu lebih berat lagi. Kau nggak akan bisa jawab, gitu kan? Maka Usama mengatakan, berilah aku kesempatan Rasulullah, maksudnya berdoa kepada Allah agar aku dimaafkan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan dan beristighfar untuk Usama, dan ini menjadi pelajaran yang sangat besar. Sampai-sampai beliau tidak pernah lagi mau berhadapan dengan Muslim. Makanya pernah saya bilang teman-teman, penting sekali. Selama dia syahadat, dia Muslim, jangan berantem sama dia. Ya, kecuali kita diserang ya sudah.